bukunya. Ya, silahkan masuk di kelas dengan tertib. Dengan tema selalu berhemat energi, dengan subtema 1 yaitu hemat energi. Nah, Ustazah mau tanya dulu nih, gimana kabarnya semua? Masya Allah, alhamdulillah ya, semuanya dikasih kesehatan untuk hari ini bisa bersekolah kembali mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, untuk menambah semangat kalian semua, ayo kita tepuk semangat dulu. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Ingat ya, kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Terbakar terus sampai akhir pembelajaran dan sampai akhir kita tutup pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk penyampaian untuk penyampaian namanya penguatan pendidikan karakter. Nah, ini penguatan pendidikan karakter adalah hal yang mau dibangun atau yang ingin dibangun untuk anandaku sebagai peserta didik, yaitu religius, nasionalis, mandiri, percaya diri, integritas, dan 4C. Apa itu 4C? Yaitu critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan communication. Jadi sebentar kita menjalankan pembelajaran kelompok untuk meningkatkan 4C ini ya. Semoga dengan pembelajaran hari ini semuanya penguatan pendidikan karakter kalian bisa bangun hari ini sehingga bisa kalian bawa untuk pembelajaran selanjutnya dan untuk kalian gunakan di kehidupan kalian ya. Ini untuk pembiasaan supaya penguatan pendidikan ini ada pada diri kalian sebagai peserta didik. Nah, ayo kita sekarang periksa nih apa perlengkapan sekolah yang kalian bawa. Siapa yang tidak bawa pulpen? Alhamdulillah bawa semua. Siapa yang dalam kelompoknya tidak ada bukunya? Oh, ada semua. Alhamdulillah ya. Berarti perlengkapan sekolah ini penguatan pendidikan karakter yaitu mandiri. Kalian diminta untuk membawa perlengkapan sekolah secara mandiri, tidak boleh pinjam-pinjam. Kalau pinjam-pinjam berarti kurang mandiri ya. Kalau hari ini masih ada yang suka pinjam-pinjam, nanti penguatan mandirinya akan berkurang ya. Kalau kalian mau meningkatkan kemandirian,
Mulai dari hal-hal yang kecil. Ingat selalu bawa perlengkapan sekolah kalian. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah bersama-sama kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Semoga dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Oke, kita bersama-sama sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semua anakku bisa berdiri, mendengarkan dan bernyanyi bersama lagu Indonesia Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Ustazah akan mengabsen dulu ya. Ayo kita lihat di kiri kanan. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Siapa temannya yang tidak hadir? Oke, Ustazah absen satu persatu dulu ya. Ustazah bisa kisum. Oke. Oke ya. Angkat tangan kalau namanya disebut. Oke. Afika. Hadir. Afika Mawadah Humaira. Hadir. Alifah Nurul Muhlisa. Hadir. Amira Safira Hana. Andi Askadina Ramadan. Hadir. Akila Nahda Atifah Amran. Hadir. Akila Kiana Hafiza. Hadir. Atika Nadifah Syah. Hadir.
Audrey Tasbihatul Yusri YB. Hadir. As-Sahra Anandita Putri. Hadir. Faika Alia Nabila Sutarto. Hadir. Fitria Robani Al-Syahis. Hadir. Filza Kaila. Hadir. Sakit apa? Sakit atau izin? Gini. Khaira Zahra Agung. Hadir. Kalista. Hadir. Malika Hairia Alfakunisa. Hadir. Mukni Lovita Salim. Hadir. Nabila Kansa Iskandar. Nashwa Kansaulia. Hadir. Lufa Janet Ardiansyah. Nur Fahira Sakila. Siti Hairani Arumi. Hadir. Syarifah Amira Askaidit. Hadir. Sydney Akila Az-Zahra. Safira Dea Askadina. Hadir. Aura Nabila Izzati Syamsul. Oke, alhamdulillah untuk hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Semoga yang tidak hadir dimudahkan urusannya supaya besok bisa masuk sekolah kembali. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Aura. Amira, punya. Kakak. Waktu. Image. Oke, Nak. Pembelajaran. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tertulis dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar, peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak teks yang dibacakan, peserta didik dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, peserta didik dapat mengemukakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada dua muatan pembelajaran di tematik pada tema B, subtema 1 yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN tentang hak dan kewajiban. Nah, ini ada video pembelajaran. Silahkan Anandaku menyimak dengan seksama agar video ini bisa tersampaikan dengan baik untuk kalian pahami. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini di kelas 1. Ini kita bersamaan. Mari kita belajar bersama-sama untuk video pembelajaran ini. Baik. Kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama paragraf yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama
terletak di 3 tempat. Yang pertama ada di kalimat pertama paragraf, kan namanya paragraf deduktif. Yang kedua terletak di kalimat terakhir, kan namanya paragraf induktif. Dan yang ketiga kalimat utama terletak di kalimat pertama dan terakhir, maka nama paragrafnya disebut paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat pertama? Sebelum kalian menentukan kalimat pertama, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca dulu paragrafnya mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kemudian yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata-kata jadi, maka dengan demikian oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat terakhirnya ada di kalimat terakhir, karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kesimpulan. Coba kita pelajari melalui contoh paragraf berikut ini. Akan kalimat utamanya kita akan baca mulai dari awal hingga akhir. Masyarakat jawab masyarakat Betawi memiliki kesenian khasnya dalam model. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional. Ini contohnya ya. Jadi istilah Jadi kalimat utamanya di belakang. Tadi kan ada cluenya. Oh, kalau ada jadi, maka itu kan berarti kalimat utamanya ada di akhir. maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir, yakni jadi Indonesia memiliki dan ya, jadi tidak benar kalau ada kata hubung yang yang ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka tidak demikian. Oleh karena itu, akan kalimatnya ada di kanan. Kan cuma 3 ya. Tes dulu ini kan. Siap merupakan Ayo sekarang kita baca. Manakah kalimat utamanya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan banyak budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau lihat dari penggalan kata ini, satu paragraf ini, yang mana kalimat utamanya? Ada yang bisa? Oke, Audrey, yang mana? Disebut nak? Disebabkan karena Ini, yang mana? Yang mana jadinya? disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, Nabila? Indonesia berupa Jadi, apa itu ya? Jawaban Ucap? Ini berbahasa Indonesia ya. Jadi, kalimat utamanya kan ada tadi diterangkan awal, di tengah, dan di akhir ya. Kalau seperti ini, kita melihat apa inti dari apa yang dibicarakan, apa yang ada di teksnya. Jadi tadi paragraf utama yang ada di paragraf, kalimat utama yang ada di paragraf ini adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Jadi dia ada di awal. Ya. Kita saksikan dulu sampai akhir ya, baru Ustaz akan jelaskan. lawan Islam Sabang. Coba perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Adakah kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat kesimpulan?
Tidak ada. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat Nah, kalau tidak ada kata penghubung itu tadi jadi, maka, meskipun, karena, berarti kalimat utamanya ada di atas ya. Benar ya, tadi Ustazah bilang ini toh Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman kebudayaan. Tapi kalau dia ada di sini jadi, berarti kalimat utamanya di belakang ya. Kalau tidak ada kata penghubung di sini, berarti kalimat utamanya ada di mana? Pertama. Iya. Ibu. Kata penghubung. Kan Ini gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama ya. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dari dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pemikiran dalam suatu paragraf. Ini Ustazah kasih cepat saja ya. Oke, silakan semuanya. Kita lihat dulu, kita perhatikan apa yang dimaksud kalimat utama dan kalimat penjelas. Sama juga tadi, kalimat utama disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok ya. Silakan dicatat anandaku semua. Kalimat utama kalimat utama adalah sumber. Ini contohnya ya, contohnya ini silahkan dilihat. Sumber energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah beberapa alat yang digunakan manusia dengan tunggu dulu nah. Saya salah penempatan. Oh ini, nah ini dulu toh, ini dulu, baru sebentar Ustazah kasih lihat. Nah ini, nah, oke, bisa dicatat. Ini video yang ini, nah. Oke, bisa dicatat. Pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dalam sebuah paragraf atau teks. Sedangkan gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi bisa saja kalimat utama ini atau gagasan pokok ini kita gabungkan antara kalimat pada paragraf awal paragraf dan akhir paragrafnya. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang gagasan pokok? Oke, silahkan Nada Diva. Bagaimana cara membuat bentuknya Oke, masih kebingungan kalau mau menentukan gagasan pokok. Silakan kita lihat pada contoh berikut. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Energi listrik. Karena kita berada pada tema hemat energi, maka Ustazah kasih contoh bacaan energi listrik. Sumber energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia. Kalau dalam paragraf ini, kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Sedangkan kalimat penjelasnya ada pada tulisan berwarna hijau dan yang berwarna merah. Adapun beberapa alat yang digunakan manusia dengan bantuan energi listrik yaitu berupa televisi, kipas angin, AC, kulkas, dan lainnya. Energi listrik bisa berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, gas, dan yang lain-lain.
diperhatikan kembali di atas. Contoh kalimat utama, sumber energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia. Gagasan pokoknya adalah sumber energi listrik digunakan manusia. Nah, sekarang untuk memahami materi ini, kita akan langsung bekerja kelompok, saling berdiskusi, menentukan yang mana gagasan utama dan gagasan pendukung atau ide pokok pada paragraf yang Ustazah akan bagikan pada LKPD kalian. Ya, silahkan satu orang maju untuk mengambil LKPD-nya. Oke, siapa yang belum dapat kertas? Berapa orang yang belum dapat kertas? Oke, silahkan di LKPD-nya itu. LKPD-nya silahkan tulis nama kelompok kalian, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Lalu tulis nama teman-teman kelompok. Nama teman kelompok ditulis di sini. Nah, di LKPD-nya Ustazah sudah mencantumkan bahan ajarnya. Jadi ada beberapa materi-materi yang Ustazah sudah cantumkan, jadi dibaca dengan baik-baik. Nanti pada halaman ini silahkan diperhatikan halaman yang berwarna hijau ini. Di sini ada sebuah teks yang akan kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada halaman berikutnya. Jadi silahkan berdiskusi untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti satu kelompok akan mempresentasikan, pilih satu orang yang akan berbicara mengapa memilih itu sebagai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi kegiatan kedua, tapi sebentar Ustazah akan menjelaskan dulu tentang kegiatan kedua. Silahkan dikerjakan dulu kegiatan pertamanya. Ustazah kasih waktu 5 menit. Silahkan berdiskusi dan menentukan yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Silahkan dikerjakan. Silahkan menentukan kalimat utama paragraf 3 dan paragraf semuanya saja nak. Tentukan satu kalimat gagasan pokoknya ya. Bisa
Jadi kalian tolong tuliskan gagasan pokok di setiap paragraf. Dan ini ada 5 paragraf. Kecil-kecilkan saja tulisannya ya. Jadi ada 5 paragraf. Tentukan gagasan pokok di masing-masing paragraf dan gagasan dan kalimat penjelasnya ya. Ini setiap satu jadi tulis dulu di lembar jawabannya paragraf pertama, kedua ya. Berarti itu ide pokoknya, kalau tidak ada berarti di awal. Kalau dalam satu paragraf ada kata penghubungnya di kalimat terakhir, berarti itu kalimat terakhirnya kalimat utama. Tapi kalau tidak ada berarti di awal. Yang menjelaskan jadi maka walaupun saat
dalam sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya angin selalu tersedia dan tidak akan ada habisnya. Tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas. Maka gagasan utamanya ada pada awal. Angin termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Di bawahnya itu adalah kalimat penjelasnya. Gak bisa disampaikan. Ada tulis bisa. Oh sehingga ya, sehingga sana kita mau Berarti hingga juga termasuk. Nah duduk kelompoknya Ustazah masuk. Kayak itu di situ. Ini ke samping ya, ini ke tengah-tengah ya. Angin membat. Ya. Kita agak maju ke kanan. Nah cepat kena. Biar 3 paragraf mau kerja. 3 paragraf. Berapa? Lapar itu. Hah? Lapar itu pasti.
Siapa yang sudah sampai paragraf 3? Siapa yang sudah paragraf 3? Sampai paragraf 3 saja. Oke, boleh Bu Ustazah bicara lagi nih, Nak? Boleh nih. Oke. Guna. Oke, karena sudah ada beberapa yang selesai. Mana, Pe? Oh. Di situ kita janji kasih ya. Oke, karena sudah ada beberapa kelompok yang selesai, Ustazah akan memberikan kesempatan tiap kelompok naik di sini untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan pada tugas kelompok kali ini. Silakan Anandaku untuk naik satu persatu. Ustazah tunjuk kelompoknya Zahra. Siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok 1, 2, 3, kelompok 3. Ayo kelompok 3 silahkan naik dulu di sini. Akan naik video. Bagaimana sih maju supaya kelihatan. Ya, ini kita
mengumpulkan gagasan pokok dan gagasan penutup dalam satu paragraf. Gagasan pokok pada paragraf 1 adalah angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat dipergunakan. Gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya artinya angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Maka udara di daerah dan Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Alhamdulillah karena semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya tetap disimpan sebentar, akan dikumpulkan pada akhir pembelajaran. Oke, silahkan diperhatikan lagi. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran muatan PPKN yaitu hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi ya, karena kita sedang membahas tentang hemat energi di tema B subtema 1 ini. Hemat energi, dalam berhemat energi kita mempunyai hak dan kewajiban. Kalian bisa tulis di catatannya, hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Nah, itu adalah hak ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bisa dicatat, hak adalah merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sementara kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sudah ya, jadi kita harus ingat hak adalah, begini gerakannya, hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Kita lanjut nak ya. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban. Diperhatikan. Oke, pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang ya. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, kita juga wajib membayar tagihan listrik. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang ya. Karena kita tadi di awal dikatakan hak dan kewajiban harus seimbang ya. Apa yang kita peroleh harus seimbang juga dengan apa yang kita jalankan atau kita kerjakan. Misalnya ini, listrik memiliki banyak manfaat. Hak kita memanfaatkan listrik untuk kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Contohnya menonton TV, menggunakan kulkas ya, menggunakan rice cooker. Nah, itu semua hak kita untuk memanfaatkan listrik yang ada di rumah kita. Sedangkan kewajiban adalah menghemat penggunaan listrik. Contohnya memanfaatkan mematikan jika sudah selesai digunakan. Nah, ini kewajiban kita semua adalah menghemat energi. Nah, contoh menghemat
menghemat energi yang merupakan kewajiban kita, yaitu mematikan lampu jika sudah digunakan atau tidak digunakan. Jadi kalau kalian meninggalkan kamar kalian, kalian harus mematikan listriknya supaya itu bisa menjadi kewajiban kita untuk menghemat listrik. Yang berikutnya yaitu gunakan air secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan. Nah, berikutnya menggunakan kendaraan hemat energi. Kalau di rumah kalian memungkinkan untuk bersepeda ke sekolah, silahkan menggunakan sepeda karena ini hemat energi ya, karena yang terbakar adalah energi otot kalian. Ini kita bisa hemat energi BBM. Yang berikutnya, tidak membuang limbah sembarangan. Ini salah satu kewajiban kita juga untuk memelihara lingkungan. Yang berikutnya, menggunakan sinar matahari untuk penerangan siang. Misalnya nih ya, di rumah kalian ada di jendela, dibukalah gordennya supaya cahaya bisa masuk, supaya kalian bisa menghemat penggunaan energi. Paus ya, nah, belakang ini. Mungkin sini. Belakang terus kan. Oke, selanjutnya ya. 1, 2, 3. Ya, jadi itu ya, kita harus menghemat penggunaan energi bisa dengan memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan di rumah kita supaya kita tidak lagi menggunakan energi listrik di pagi hari untuk menyalakan lampu. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan energi. Misalnya ya, kita sudah tidak menggunakan setrikanya dicabut. Kita sudah tidak menggunakan cas ya, HP-nya sudah pun dicabut ya. Itu cara untuk mengurangi penggunaan energi. Nah, apa yang kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita? Yang pertama, kita memperoleh udara segar. Tadi kewajiban kita apa? Membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita bisa mendapatkan hak, yaitu memperoleh udara segar. Yang berikutnya, tubuh yang sehat. Kalau kita mendapatkan udara yang sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Yang berikutnya, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Nah ini caranya adalah dengan menghemat penggunaan air jika tidak digunakan, supaya kita tetap bisa mandi dengan air bersih, minum dengan air bersih, dan bisa menggunakan untuk mencuci. Nah yang terakhir, silakan kita mengingat kembali ketika kita menjalankan hak kita dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan manfaat sumber daya alam ya. Silakan diambil kembali LKPD-nya. Di situ ada kegiatan kedua. Silakan dicermati, ada materi. Di situ ada materi hak dan kewajiban. Silakan baca terlebih dahulu dan dikerjakan pada halaman berikutnya. Oke, di sini ada 6 gambar. Silakan, di sini ada 6 gambar. Kalian centang yang manakah yang termasuk kewajiban dan hak. Gambar pertama, apakah dia hak atau kewajiban? Gambar kedua, gambar ketiga, keempat, dan selanjutnya. Ustazah kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Kalau ada yang sudah selesai menceklis, silakan angkat tangannya, lalu berkata saya selesai.
Apa yang dirasakan, Nak? Apa? Senang. Kalau Kiana, apa yang dirasakan, Kiana? Senang. Oke. Nah, sebelum ditutup, Sasa mau mengulang dulu materi dari awal tadi ya. Jadi, kalau kita mau menentukan gagasan pokok adalah dengan memperhatikan kalimat utama dari setiap paragraf. Kalimat utama bisa berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Tadi sudah disampaikan, kalau ingin melihat memudahkan kalian menemukan kalimat utama itu dengan melihat kata penghubung. Jika kata penghubung itu ada di akhir kalimat, akhir paragraf, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Tapi kalau tidak ada, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Selain gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian juga tadi bisa selain gagasan pokok dan gagasan pendukung, tadi kita juga belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan hak setelah menjalankan kewajiban kita.